Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Jadi pada video sebelumnya, kita telah berhasil mempelajari mengenai object type. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai inheritance. Ya, jadi inheritance ini adalah sebuah cara untuk menghubungkan suatu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, dengan menggunakan inheritance ini, nantinya akan ada istilah-istilah yang disebut dengan class parent atau si orang tua, lalu dengan class child. Nah, class child ini dia akan dapat menggunakan semua properti serta metode yang dimiliki oleh class parent-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, simpelnya adalah class child ini dia akan mengextend dari kelas parent-nya itu nanti. Nah, pada video kali ini kita tidak akan mempelajari mengenai inheritance dulu ya. Jadi kita akan melihat pada suatu kasus. Nah, nanti kasusnya seperti apa kita akan lihat. Jadi kita nanti di sini akan mencoba menampilkan label ya, semua label baru. Nah, di video kemarin kan kita sudah menampilkan label, tapi di video kali ini kita akan mencoba menambahkan seperti ini. Misalkan kita buat nanti si motor, misalkan motor seperti ini, dia akan menampilkan namanya Yamaha atau Jupiter Z ya, Jupiter Z. Lalu ini pembatasnya, lalu Yamaha, lalu tahun keluarnya, lalu harganya 10 juta ya. Nah, lalu dia akan menampilkan ganti oli. Ganti olinya setiap misalkan 100 km, enggak, jangan 1000 km ya, 1000 km seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat produk baru, kita namakan makanan gitu ya, tempe misalnya ya, tempe. Nah, kita akan tampilkan di sini nama tempenya, jenis tempenya, misalkan tempe mendoan seperti itu. Mendoan dia dibuat oleh Yuning Ningsih gini. Dibuatnya katakan 2020 gitu ya. Lalu harganya Rp 1000. Dan lalu kita akan beli 3 buah gitu ya. Beli 3 buah. Nah, ini kita bisa menampilkan ini sampai ini dengan cara yang sama saat kita membuat object type ini ya, bukan object type sih, untuk menampilkan label ini ya. Nah, tapi di sini kita perlu menambahkan satu variabel baru yang menyatakan jumlah kilometer untuk ganti oli dan berapa banyak tempe yang akan dibeli. Nah, itu kan suatu yang berbeda. Nah, makanya kita nanti akan buat properti baru, lalu kita akan rubah si kelas cetak info ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masih belum menggunakan inheritance ya. Jadi ini hanya contoh kasusnya saja. Jadi di sini saya akan buat string baru, properti baru ya, mungkin kita buat properti baru dulu. Misalkan kita buat ganti oli, lalu kita buat jumlah ini ya. Kita save, lalu kita masukkan di sini ya, buat parameter baru, ganti oli. Ganti oli kita kasih 0 gini dulu ya, kosongkan dulu. Lalu untuk jumlahnya juga kita nolkan saja, jumlahnya 0. Nah, lalu kita isi variabel ganti oli ini dengan ganti oli yang ada di propertinya. Caranya seperti biasa, kita this ganti oli kita isi dengan $ganti oli. Lalu this jumlah
kita isi dengan $jumlah. Kita save dulu ya. Nah, lalu teman-teman, kalau kita ingin menampilkan seperti ini ya, misalnya habis harga, lalu kita ingin ganti oli. Misalkan kita pakai 1000 km gini. Nah, tapi teman-teman kalau perhatikan, kalau kita menuliskan seperti ini, maka ini nanti akan ribet ya. Karena kalau dia ingin menampilkan si tempe, maka dia harus mengganti jadi beli 3 buah seperti itu teman-teman. Jadi parameter yang akan kita masukkan di sini, yang pertama adalah karena kita urutkan sesuai dengan propertinya saja ya. Karena yang pertama adalah ganti oli, otomatis si motor ini ganti olinya akan menjadi 1000. Lalu untuk jumlahnya adalah 0. Nah, kita buat ini mobilnya kita hapus saja ya. Kita buat tempe, objek tempe, new product, lalu kita isi dengan mendoan, lalu Yuningsih, lalu 2020, lalu harganya adalah 1000. Lalu nah, ganti olinya kan tidak ada, jadi kita kasih 0. Lalu yang terakhir 3 seperti ini ya, atau 3 buah deh gini. Kita masukkan juga ininya 1000 km. Nah, tapi teman-teman perhatikan di sini ya, bagaimana caranya supaya si metode ini mengetahui bahwa yang dimasukkan adalah makanan atau kendaraan. Nah, caranya kita akan buat variabel baru lagi, atau ini ya, properti baru lagi. Kita buat di sini adalah kendaraan. Lalu yang di bawahnya yang tempe kita buat makanan. Begini teman-teman, titik koma. Kita save dulu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk buat properti baru ya. Misalkan ini adalah properti jenis gini ya. Kita buat jenisnya juga $jenis sama dengan kita kosongkan dulu 0. Nah, lalu kita buat di sini panggil this jenis, kita isi dengan $jenis. Kita save. Nah, lalu caranya bagaimana supaya metode ini mengetahui jenisnya adalah kendaraan atau makanan? Caranya seperti ini teman-teman. Ini kita hapus saja. Nah, lalu kita buat kondisi if $produk kita isi dengan tipe sama dengan misalkan adalah kendaraan, maka dia akan menggabungkan si isi ini dengan kita gini kan, $isi titik sama dengan, untuk menggabungkan ya, kita isi dengan koma ganti oli setiap. Nah, ini kita isi dengan $product yang kita timpa dengan ganti oli ya, ganti oli seperti ini. Save. Lalu jika tipenya sama dengan makanan, maka $isinya digabungkan, $isi titik sama dengan koma beli, lalu kita buat objeknya, kita isi dengan produk, apa namanya, jumlah ya, jumlah titik koma. Kita save.
Nah, lalu ini kita hilangkan saja ya, karena kita tidak akan menggunakan ini lagi. Ini BR-nya juga dihapus. Kita save. Lalu ini kita ganti jadi tempe ya, karena mobil sudah tidak ada. Tempe. Kita save. Lalu kita lihat dulu teman-teman hasilnya bagaimana. Nah, ini yang kemarin ya. Kita refresh. Oh, ini ya. Sebentar. Oh, astaga, kok tipe? Harusnya jenis ya teman-teman. Jenis. Kita save. Lalu kita refresh kembali halaman web kita. Nah, kenapa nggak muncul apa-apa? Kenapa? Karena kita belum mengembalikan nilai dari si isi ini. Maka kita buat di sini return $isi. Lalu kita refresh. Nah, berhasil muncul ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya teman-teman, kita akan belajar bagaimana mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan inheritance ya teman-teman. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.